Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lisa, Mbak Mutiara, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil review artikel kami. Ya, artikel pertama adalah The Information Quality and Source Credibility Matter in Customers Evaluation Toward Food 202 Commerce. Next. Anggota kelompok kami ada saya, Syabela NRP 003, Joseph NRP 048, dan Putu Ayu Elina NRP 066. Next. Baik, yang pertama kami akan bahas adalah tentang latar belakangnya. Latar belakang dari artikel ini adalah semakin berkembangnya internet yang saat ini semakin marak di semua kalangan, baik di negara A maupun sampai semua negara. Nah, untuk internet ini menyebabkan aktivitas penggunaan O2O itu banyak diminati juga, tapi paling banyak digunakan dalam food delivery. Dalam menjelaskan artikel ini, digunakan ILM dengan dua jalur berbeda, yaitu pusat dan periferal. ILM ini digunakan untuk memperjelas bagaimana pelanggan memproses pesan persuasif. Dalam food delivery, banyak faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang digunakan oleh pembeli. Nah, untuk O2O sendiri juga digunakan ILM untuk menganalisis khususnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Next. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi niat pelanggan dalam memberi produk makanan O2O. Nah, penelitian ini juga tidak hanya sekedar teori untuk penelitian selanjutnya, tetapi juga untuk implikasi dalam praktek menentukan strategi komunikasi marketing pada perdagangan makanan O2O. Next. Selanjutnya adalah literatur yang digunakan dalam artikel ini ada dua base pembahasan, yaitu tentang ILM atau Elaborate Likelihood Model. ILM ini sendiri merupakan penggabungan dua model untuk mengetahui pembentukan sikap, persuasi, atau perubahan perilaku customer. Dikutip dari Petty and Cacioppo 1986. Lalu yang kedua ada TAM atau Technology Acceptance Model. TAM ini digunakan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan dan kinerja yang mengarah pada penggunaan teknologi yang memengaruhi niat perilaku orang-orang atau customer. Intinya TAM ini digunakan untuk mempertimbangkan manfaat dari teknologi oleh customer itu sendiri. Dikutip dari McCloskey 2006. Next. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan 7-point Likert Scale, yaitu angka 1 yang menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, lalu angka 7 yang menyatakan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu untuk partisipan yang digunakan ada 405 respon yang telah didapatkan, di mana 351 respon yang dapat dipakai dalam penelitian ini. Untuk tempat penelitiannya sendiri dilakukan di Korea Selatan pada bulan Mei 2017, di mana menggunakan responden yang sukarela mengikuti penelitian ini demi menjaga kualitas hasil survei. Lalu metode penelitian juga menggunakan analisis data, di mana penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif untuk menggambarkan demografis para responden yang didasarkan oleh teknik pendekatan Anderson dan Gebbing two-way approach. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian dari artikel ini menegaskan bahwa ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas informasi, kredibilitas sumber, kegunaan yang dirasakan, dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. Kedua, informasi yang berlebihan mempersulit pelanggan untuk memilih informasi mana yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan, hingga terjadi bias informasi bagi pelanggan sendiri. Yang ketiga adalah persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan akan mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap perdagangan O2O makanan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan ini cenderung percaya jika perdagangan O2O dibangun di atas sistem yang berguna dan nyaman, maka akan memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan transaksi yang sukses. Next. Kemudian, kepercayaan merupakan variabel penting yang tidak bisa dihiraukan dalam penelitian ini, karena kepercayaan itu akan memunculkan sikap positif terhadap pelayanan. Selanjutnya adalah
sikap yang baik akan membentuk niat untuk membeli makanan dengan menggunakan perdagangan O2O ini. Selanjutnya adalah frekuensi pembelian adalah pendorong untuk memilih baik rute pusat atau rute periferal. Hasil ini konsisten dengan ILM dalam jalur pemrosesan informasi yang bervariasi sesuai dengan tingkat elaborasi. Jika pelanggan merasa bahwa kredibilitas suatu layanan tinggi, maka mereka cenderung mempercayai produk itu dan melakukan pembelian atau purchasing. Baik, untuk kesimpulan dari artikel ini adalah artikel ini menggunakan model yang terintegrasikan oleh ILM dan TAM dan memberikan pemahaman lebih detail mengenai consumer behavior food O2O commerce. Food O2O selain memberikan informasi mengenai produk, juga harus memberikan review oleh customer yang sudah mengkonsumsi produk tersebut. Food O2O commerce juga harus meningkatkan kredibilitas dengan memberikan informasi yang jelas mengenai proses manufakturnya. Dengan perkembangan social media atau SNS, social networking site, food O2O commerce harus memanfaatkan dengan baik social media tersebut untuk meningkatkan brand awareness dan sebagai strategi elektronik word of mouth. Lalu, banyaknya department stores dan shopping centers bekerja sama dengan restoran terkenal untuk meningkatkan pelanggan. Oleh karena itu, hal ini dapat dimanfaatkan oleh Food O2O Commerce dengan menerapkan strategi yang sama. Food O2O juga harus meningkatkan persaingan dengan meluncurkan produk food and beverage yang unik yang dipilih oleh merchandiser. Food O2O juga perlu mengembangkan kualitas sistemnya dengan memberikan sistem pembelian yang mudah, seperti membuat sistem pembayaran lebih mudah dan membuat loading page lebih cepat. Lalu strategi pemasaran yang dipakai oleh Food O2O Commerce juga dapat disesuaikan dengan karakteristik pelanggannya. Baik, untuk artikel yang kedua dengan judul The Influence of Advertising Appeals on Consumer Perception of Athlete Endorser Brand Image. Next. Untuk latar belakang dari artikel yang kedua ini adalah penggunaan atlet dalam pengiklanan membawa pengaruh besar pada produk-produk mereka. Seperti Nike yang dibintangi oleh Michael Jordan dan Armani Underwear oleh David Beckham. Hal ini dikarenakan para selebriti yang hanya memiliki nama besar yang biasanya membawa dampak besar pada produk-produk itu. Oleh karena itu, banyak produk yang lebih memilih untuk memilih atlet karena lebih besar dampaknya, karena aspek scope dari atlet ini sendiri lebih besar, seperti itu. Dalam usaha untuk menarik perhatian konsumen dan juga usaha atlet untuk memilih iklan yang akan di-endorse, diperlukan daya tarik terhadap iklan, selain karakteristik individunya. Penelitian ini berfokus pada pengaruh daya tarik positif endorser atlet terhadap cara pandang konsumen terhadap produk. Next. Literatur yang digunakan dalam artikel ini, yang pertama ada Schema Theory and Spillover Effects. Skema teori sendiri adalah teori yang menjadi fondasi untuk mengevaluasi sudut pandang konsumen terhadap endorse atlet, dikutip dari Batman 1979. Lalu untuk spillover effect sendiri merupakan mode transfer arti yang mana memungkinkan makna merek tersampaikan secara kognitif ke konsumen. Maksud dari spillover ini adalah bagaimana produk tersebut bisa diingat atau bisa masuk ke konsumen secara kognitif, jadi tidak secara terang-terangan seperti itu. Next. Untuk literatur yang kedua adalah karakteristik endorser. Endorser berfokus pada kebiasaan konsumen dan juga hubungan dengan konsumen. Dikutip dari Carson dan Donovan 2013 serta Ohanian 1991. Maksud dari kalimat ini adalah sebagai endorser, atlet biasanya berfokus pada ikatan yang terjadi antara atlet itu sendiri dengan konsumennya. Begitu. Lalu untuk mencapai hal itu, maka diperlukan karakteristik dari endorser. Yang pertama, keahlian, daya tarik, dapat dipercaya dan disukai.
keahlian tersendiri, berfokus pada misalkan beliau itu atlet apa, berfokus pada itu lalu dikembangkan yang dikaitkan dengan produknya. Lalu daya tarik sendiri itu apa hal yang menarik dari atlet itu sendiri. Lalu yang ketiga, dapat dipercaya, maksudnya di sini adalah tidak mengadakan review produk yang diada-ada, maksudnya mengada-ngada. Jadi honest review. Lalu yang keempat adalah disukai, baik atlet maupun produknya itu acceptable oleh customer-nya. Next. Lalu untuk literatur yang tiga adalah daya tarik iklan. Daya tarik iklan membangkitkan tanggapan positif sehingga sangat diperlukan iklan yang sesuai target pasar. Hal ini dikutip dari Keller 1993. Kalimat tersebut memberikan arti bahwa memang iklan yang besar itu dibutuhkan, namun iklan yang besar tapi tidak sesuai dengan target pasarnya itu akan sia-sia. Terdapat dua jenis iklan, yaitu iklan emosional yang menyampaikan makna simbolik berdasarkan pengalaman, dan iklan nasional yang menyampaikan mengenai karakteristik produk. Maksudnya di sini adalah iklan emosional itu sendiri memiliki makna. Seperti yang kita tahu, misalkan iklan sirup itu biasanya waktu Ramadan itu kan memiliki ikatan emosional dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas melakukan puasa. Itu berdampak iklan emosional. Lalu kalau untuk iklan nasional itu menyampaikan apa saja value dari produk itu, begitu. Ini dikutip dari Albert Miller dan Stafford 1999. Dalam memantik daya tarik ini dapat ditekankan yang pertama adalah humor, lalu yang kedua adalah kehangatan, yang ketiga adalah inspirasi, yang keempat adalah informasi dari iklan tersebut. Next. Baik, berikut adalah metode penelitian yang digunakan untuk artikel kedua ini. Metode penelitian yang digunakan adalah a between subject experimental design, yang dimana menggunakan iklan Nike dan LeBron James sebagai kepada responden untuk mengetahui pengaruh 4 stimulus iklan, seperti yang sudah dijelaskan di literatur tadi, yaitu apakah informatif, humoris, warm, dan inspirational, terhadap persepsi terhadap karakteristik bintang iklan atlet. Lalu untuk partisipannya menggunakan 46 sport business student yang dilakukan penelitian di Amerika Utara. Berikut adalah alur dari penelitian. Lalu untuk athlete dan brand selection and confirmation, peneliti memilih iklan dengan menggunakan iklan yang terdapat di YouTube dan menggunakan iklan dengan view count tertinggi. Alhasil dari peneliti memilih iklan Nike karena memiliki pesona yang paling beragam dan view count yang juga paling tinggi. Bintang iklan atlet yang dipakai adalah LeBron James dikarenakan LeBron James memiliki pesona yang beragam seperti humoris, seperti humoris dan sebagainya. Dan iklannya memiliki view count yang tertinggi. Lalu advertising stimulus selection dan confirmation. Penelitian ini menggunakan iklan televisi asli karena lebih menghasilkan respon emosional yang lebih kuat dibandingkan dengan iklan cetak. Iklan berdurasi tidak lebih dari 90 detik karena iklan yang lebih dari 90 detik susah untuk mempertahankan interest atau respon dari responder. Sebelumnya dilakukan pretest oleh para panel sport business experts untuk memastikan bahwa iklan yang dipakai memenuhi pesona yang terpilih. Responden atau 48 sport business student menonton iklan tersebut secara random dan diminta untuk memberikan pernyataan mengenai iklan yang ditonton. Contohnya, responden memiliki pernyataan bahwa iklan ini merupakan iklan yang humoris atau iklan ini merupakan iklan yang inspirasional, seperti itu. Lalu untuk participants dan prosedur, menggunakan responden anak muda karena paling mewakili target market dari merek-merek yang diteliti. Lalu menggunakan mahasiswa bisnis olahraga dengan reward berupa nilai tambahan. Lalu partisipan juga berkisar dari usia 19 sampai 25 tahun dan dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. Untuk ukuran, menggunakan ukuran yang dipakai di penelitian sebelumnya dan menggunakan semantic differential items, yaitu contohnya seperti good dan bad atau baik dan buruk. Untuk data analisis dan assessment untuk ukurannya, menggunakan Chromback Alpha yang merepresentasikan sikap terhadap bintang iklannya itu, seperti Alpha 92, keahlian, Alpha 8088 yaitu kepercayaan, Alpha 086 yaitu attractiveness,
alfa, dan seterusnya. Berikut adalah hasil dari tabel korelasi untuk analisis data untuk penelitian ini. Dan berikut adalah hasil penelitian. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian dari artikel ini. Yang pertama, daya tarik iklan yang umum dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang endorser atlet itu sendiri. Yang kedua, iklan lucu biasanya paling menarik, tapi tidak secara otomatis mempengaruhi respon sikap positif terhadap endorser atlet itu sendiri. Lalu daya tarik yang hangat menghasilkan evaluasi yang lebih tinggi daripada daya tarik informasi. Lalu berlawanan dengan penelitian yang sudah ada, daya tarik emosional tidak mengungguli daya tarik informasi. Seperti yang kita tahu bahwa daya tarik informasi lebih unggul di penelitian sebelumnya. Lalu sikap terhadap iklan dan sikap terhadap endorser atlet sebelum iklan mempengaruhi bagaimana peserta studi ini mengevaluasi endorser atlet dalam beberapa kasus tertentu. Next. Selanjutnya, persepsi tentang daya tarik dan keahlian akan lebih stabil dan kurang terpengaruh dari persepsi tentang disukai dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah persepsi konsumen tentang endorser atlet dipengaruhi oleh iklan di mana mereka mendukung merek tersebut. Lalu sikap terhadap endorser atlet sebelum iklan menunjukkan pengaruh yang lebih kecil terhadap evaluasi responden terhadap endorser atlet daripada sikap terhadap iklan dalam beberapa kasus tertentu. Atlet harus mempertimbangkan daya tarik yang digunakan dalam iklan, di mana mereka mendukung merek karena ada variabilitas dalam jenis banding dan tanggapan yang mereka peroleh. Next. Baik, untuk kesimpulan dari hasil penelitian artikel ini adalah iklan biasa mempengaruhi pandangan konsumen terhadap bintang iklan atlet, dan karakteristik bintang iklan atlet mempengaruhi pesan iklan, dan juga sebaliknya di mana iklan juga mempengaruhi karakteristik dari bintang iklan atlet. Memahami pesona iklan yang beragam merupakan hal yang sangat penting. Atlet harus bisa memilih iklan yang cocok dengan pesona yang ia miliki. Walaupun hasil penelitian yang beragam, dapat disimpulkan bahwa iklan yang memiliki kesan yang hangat dan inspirasional atau warm dan inspirational mendapatkan respon yang positif dibandingkan iklan yang menampilkan kesan yang humoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesan yang terpercaya atau trustworthiness menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk atlet memilih iklan yang tepat sesuai dengan karakteristik yang mereka punya. Sekian dan terima kasih.